Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Putri Noviana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu hukum, konsep-konsep dasar dan juga relevansinya di kehidupan sehari-hari. Nah, hukum dalam arti ilmu pengetahuan itu disebut dengan ilmu hukum. Nah, hukum sendiri itu berasal dari bangsa Romawi. Mengapa demikian? Karena pada saat itu bangsa Romawi dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan paling sempurna apabila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, perkembangan dan penyempurnaan ilmu hukum di berbagai bangsa biasanya dipengaruhi juga dengan hukum Romawi. Nah, faktanya ilmu hukum adalah pengetahuan yang menangani masalah-masalah manusiawi. Pengetahuan tentang yang benar dan pengetahuan tentang yang tidak benar. Nah, selain itu, ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat formal tentang hukum positif, sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum. Nah, jadi ilmu hukum itu pertama kali muncul berawal dari tradisi peradaban barat yang dimana ini bersumber kepada peradaban Yunani yang dimana negara dipandang lebih penting daripada organisasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam peradaban barat, hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 sebelum Masehi dan bermula sejak Dorian yang datang di utara menduduki pusat kekuasaan Mesia atau daerah kecil di Asia. Selanjutnya, mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka dan malah mendirikan negara-negara kota yang dalam bahasa Yunani disebut dengan polis, yang kata-kata itu sekarang digunakan untuk kata polisi, polis, dan politis. Hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling tarik-menarik antara kepentingan kepastian menurut undang-undang dan keadilan sesuai denyut nadi kehidupan masyarakat. Sejarah ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta-fakta hukum di masa lampau yang masih berkaitan dengan hukum di masa kini. Selanjutnya, hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang harus dihadapi. Sejarah hukum juga memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum karena perlu diingat, ilmu hukum atau hukum tidak dapat berdiri sendiri. Nah, mereka juga senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek kehidupan lain dan juga kehidupan lain mempengaruhinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai perkembangan ilmu hukum di dunia. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke konsep-konsep dasar dari ilmu hukum. Nah, selanjutnya adalah subjek hukum. Subjek hukum merupakan salah satu dari konsep dasar ilmu hukum, yang dimana subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan, dan kewenangan itu diperoleh dari hukum itu sendiri. Serta adapun subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum. Nah, yang kedua adalah objek hukum, di mana objek hukum dan juga subjek hukum itu berkaitan. Nah, bagi subjek hukum, objek hukum adalah sesuatu yang sangat berguna dan dapat dikuasai sepenuhnya serta dapat dijadikan sasaran dalam hubungan hukum. Nah, yang ketiga adalah peristiwa hukum dan hubungan hukum. Jadi, fakta hukum itu adalah peristiwa, kejadian, fakta real yang bersifat kemasyarakatan ataupun bisa bersifat secara ilmiah yang sudah ditetapkan oleh hukum dan diatur. Nah, contoh dari peristiwa hukum itu adalah kasus pencurian, kasus pembunuhan, dan mungkin kasus narkotika atau narkoba. Nah, yang keempat adalah akibat hukum, di mana akibat ini terjadi atau didapatkan ketika seseorang melanggar peraturan hukum. Nah, seperti yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Nah, kelima adalah unsur-unsur hukum, dan keenam adalah ciri-ciri hukum. Jadi, untuk dapat mengenal hukum harus mengenal ciri-cirinya juga. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah atau larangan. Nah, ketujuh adalah tujuan dan fungsi hukum. Tujuan dan fungsi hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat.
Baik, itulah tadi adalah 7 konsep dasar dari ilmu hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan membahas mengenai relevansi ilmu hukum di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya banyak sekali menemukan masalah-masalah, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Nah, hukum hadir untuk memberikan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga relevansinya dengan kehidupan sehari-hari sangat kuat. Nah, bayangkan saja kita dapat bertahan hidup seperti ini karena adanya peraturan hukum. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia itu dapat melakukan hal yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Tetapi karena adanya hukum, maka ada rasa untuk kita tidak melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, mengapa demikian? Ya, karena itu adalah bentuk dari relevansinya ilmu hukum di kehidupan sehari-hari, membuat kita merasa memiliki ketertiban di lingkungan bermasyarakat dan bernegara, serta kita juga merasakan keadilan dan keamanan dari hukum itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan ilmu hukum, konsep-konsep dasar ilmu hukum, dan juga relevansinya di kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.